Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tahapan pemungutan dan penghitungan suara bagi teman-teman KPPS. Pada intinya, tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini dibagi dalam 5 tahapan. Yang pertama, pra pemungutan suara, kemudian persiapan pemungutan suara, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, dan terakhir nanti yaitu pelaksanaan penghitungan suara. Dalam video ini nanti akan kami bahas satu persatu, mulai dari tahapan pra hingga nanti tahapan pelaksanaan penghitungan suara. Semoga video ini bisa membantu bagi para teman-teman KPPS. Pada tahapan pertama yaitu pra pemungutan suara. Dalam tahap ini KPPS melaksanakan 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan nama TPS. Dalam pengumumannya bisa dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempelkan pengumuman, atau dengan cara lain yang biasa dilakukan di wilayah tersebut. Kegiatan yang kedua yang harus dilakukan oleh KPPS yaitu menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari tahun 2024. Apabila pemilih tidak berada di tempat, maka C pemberitahuan bisa diberikan kepada anggota keluarga dengan menandatangani tanda terima. Apabila sampai tanggal 11 Februari 2024 terdapat pemilih yang belum mendapatkan C pemberitahuan, maka pemilih tersebut boleh meminta kepada Ketua KPPS dengan cara menunjukkan KTP elektronik. Apabila ditemukan pemilih meninggal dunia, tidak dikenal ataupun pindah alamat, maka KPPS harus menandai pada formulir C pemberitahuan KPU dan diserahkan kembali ke PPS selambat-lambatnya pada tanggal 13 Februari 2024 dengan menggunakan formulir BAC pemberitahuan KPU. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh KPPS adalah memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024. Perlengkapan tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu berada di luar kotak suara dan di dalam kotak suara. Apa saja peralatan perlengkapan yang ada di dalam dan di luar kotak suara? Berikut penjelasannya. Yang akan diterima oleh KPPS terdiri dari 5 kotak suara, terdiri dari warna abu-abu sebagai presiden dan wakil presiden, DPR RI warna kuning, DPD RI warna merah, DPRD provinsi warna biru, dan DPRD kota berwarna hijau. Pada bagian depan kotak suara akan ada identitas TPS, kemudian di samping jendela kotak juga akan ada QR code yang ketika di-scan akan memunculkan apa saja isi di dalam kotak tersebut. Yang akan diterima oleh petugas KPPS yang berada di luar kotak terdiri dari daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian daftar calon tetap, baik itu dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, dan DPD sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Yang juga akan diterima yaitu salinan DPT serta tanda pengenal KPPS, juga spidol, ballpoint, dan lem perekat. Sedangkan yang akan diterima oleh petugas KPPS di dalam kotak yang akan berada di kotak berwarna abu-abu, yang pertama yaitu bantalan dan alat coblos, kemudian C hasil beserta sampulnya atau yang biasa kita kenal dengan C plano untuk merekap hasil, kemudian C hasil salinan yang harus ditandatangani dan diisi sesuai dengan C hasil, kemudian ada juga segel, lalu berikutnya ada gembok plastik atau kabel tis sejumlah 10, yang 5 digunakan pada saat pemungutan suara dan yang 5 lainnya digunakan untuk pengembalian kotak suara. Berikutnya ada tanda terima penyerahan formulir C hasil salinan. Lalu ada juga catatan kejadian khusus. Kemudian ada surat pernyataan pendamping pemilih yang bisa digunakan untuk pendampingan pemilih jika dibutuhkan. Lalu yang berikutnya ada surat suara untuk penyandang disabilitas. Ada juga daftar hadir yang sudah tertera NIK nama pemilih, tinggal membubuhkan tanda tangan untuk para pemilih.
Selanjutnya ada juga surat pengantar yang ditujukan untuk ketua PPS. Ini digunakan pada saat pengembalian kotak suara ke PPS. Ada juga surat pengantar untuk ketua PPK melalui PPS. Ada juga untuk sampul formulir model C pendamping, sampul surat suara rusak atau keliru coblos, sampul untuk surat suara tidak sah, sampul untuk surat suara tidak digunakan. Sampul ini berbentuk paper bag sehingga mampu menampung banyak surat suara. Khusus untuk pemilu presiden, sampul surat suara yang diberikan hanya 1 sampul. Namun untuk pemilu DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota diberikan sampul sebanyak 3 buah. Dikarenakan ketebalan surat suara untuk presiden itu lebih tipis sehingga muat ditampung pada 1 paper bag, 1 sampul. Namun untuk pemilu DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota, 1 sampul menampung maksimal 100 surat suara. Sehingga jika dalam DPT TPS tersebut terdapat 300 pemilih, maka dijadikan dalam 3 sampul. Terdapat juga sampul untuk formulir C hasil salinan, yang mana ini pada tiap pemilunya terdapat 3 buah, yaitu untuk panitia pemungutan suara atau PPS, untuk PPK, dan untuk kabupaten kota. Yang untuk PPS akan berada di luar kotak suara pada saat pengembalian. Namun untuk yang PPK dan kabupaten kota dimasukkan ke dalam plastik klip di dalam kotak suara. Dan terdapat pula yang terakhir yaitu karet dan tinta penanda pemilih. Di dalam kotak-kotak yang lain, kotak DPR RI, kotak DPD, dan kotak DPRD provinsi serta DPRD kota hanya terdapat 3 buah perlengkapan. Yang pertama yaitu C hasil, kemudian C hasil salinan, dan surat suara untuk pemungutan suara. Demikianlah tadi penjelasan tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tahap pra pemungutan suara. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman KPPS bisa semakin paham tentang apa yang harus dilakukan pada tahap pra pemungutan suara. Lalu, bagaimana dengan tahap persiapan pemungutan suara? Kita lanjutkan pembahasannya pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.